Salam guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius, channel Snack Rohani. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Shalom enggak? Wah, ini Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 itu tentang menara Babel. Ya, kisah ketika manusia mencoba membangun menara sampai ke langit, tapi akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Kamu mau aku bantu buatkan naskah renungan, poin-poin pembahasan, atau narasi videonya? Mau dibikin santai, serius, atau campur ya gayanya? Oke, kita lanjut ke isi renungan dengan gaya bahasa yang santai ya guys. Siap, santai tapi tetap dalam ya. Nih, aku bantuin kamu mulai isi renungannya. Jadi guys, di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ini, ceritanya tuh tentang manusia yang waktu itu masih satu bahasa, satu tujuan, dan punya ide. Gimana kalau kita bikin kota sama menara yang tinggi banget sampai ke langit? Kelihatannya keren sih ya, solid banget persatuannya. Tapi masalahnya, tujuan mereka itu bukan buat memuliakan Tuhan, tapi buat memasyurkan nama sendiri. Alias, mereka pengen jadi terkenal, pengen hebat, pengen bikin legacy tanpa Tuhan. Nah, di sini Sultan. Dia lihat kalau manusia udah mulai sombong dan mandiri tanpanya, dan akhirnya dia kacaukan bahasa mereka. Hasilnya, mereka nggak ngerti satu sama lain, dan akhirnya nyebar ke seluruh bumi. Dari kisah Sani, kita belajar. Kadang kita mikir persatuan itu pasti bagus. Tapi kalau tujuannya egois dan jauh dari Tuhan, justru bisa jadi bencana. Yang penting bentuk kompak, tapi juga selaras sama kehendak Tuhan. Gimana? Mau lanjut ke aplikasi praktisnya buat kehidupan sehari-hari? Ya, aplikasi praktis, makna teologis, dan juga relevansinya bagi orang percaya masa kini. Mantap, kita garap lengkap ya. Masih dengan gaya santai, tapi dalam. Ini lanjutannya. Makna teologisnya gini sih. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat satu hal penting. Tuhan itu nggak cuma peduli sama apa yang kita kerjakan, tapi juga motivasinya. Menara Babel itu bukan soal arsitektur atau teknologi, tapi soal hati manusia yang pengen jadi seperti Allah tanpa Allah. Ini mirip banget sama dosa di Taman Eden. Manusia pengen jadi hebat, tapi dengan cara ninggalin Tuhan. Jadi, makna teologisnya adalah Tuhan ingin kita bergantung padanya, bukan membangun hidup kita dengan mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri. Segala bentuk menara yang kita bangun tanpa dasar ketaatan kepada Tuhan, cepat atau lambat, pasti runtuh. Aplikasi praktisnya buat hidup sehari-hari. Coba kita cek. Dalam hidup ini kita lagi bangun menara apa? Career? Cita-cita? Medik? Oke banget kok punya semua itu. Tapi kita bangunnya bareng Tuhan atau sendirian? Kadang kita sibuk ngejar sesuatu tanpa tanya Tuhan dulu. Padahal bisa jadi itu bukan rencananya Esta buat kita. But stay in love, such as happy. Dan versi tactics almasih Yesus. Dan satu lagi, Tuhan bisa pakai kekacauan bahkan kesalahpahaman untuk menggenapi rencananya Aca. Kadang waktu semua jadi kacau. Bisa jadi itu cara Tuhan bilang, hey, balik lagi ke ku dulu ya. Relevansinya buat orang percaya zaman sekarang. Di era digital kayak sekarang, manusia lagi bangun menara Babel versi baru. Teknologi, AI, medsos, dan segala hal yang bikin kita makin berkuasa. Tapi bahayanya, kita jadi ngerasa nggak butuh Tuhan. Padahal semakin maju, seharusnya kita semakin menyadari bahwa semua itu cuma alat, bukan tujuan. Buat kita yang percaya, penting banget buat jaga hati. Jangan sampai kemajuan, pencapaian, atau bahkan pelayanan jadi alat buat nyari pengakuan diri, bukannya buat memuliakan Tuhan. Mau ditambahin kutipan ayat atau pernyataan penutup yang menguatkan? Kesimpulan dan penutup. Oke, kita wrap up dengan kesimpulan dan penutup yang tetap santai tapi ngena ya. Kesimpulan. Jadi guys, kisah Menara Babel ini ngajarin kita bahwa Tuhan gak tertarik sama proyek-proyek besar kalau itu dibangun tanpa Dia. Yang Tuhan cari adalah hati yang taat, rendah hati, dan sadar tanpa Dia kita bisa apa-apa. Bukan soal seberapa tinggi menara yang kita bangun, tapi seberapa dalam fondasi iman kita di dalam Tuhan. Perasaan tanpa Tuhan
Tapi kalau kita bersatu dalam kehendak Tuhan, justru disitulah kuasa dan rencananya digenapi. Penutup, oke guys, itu dia renungan kita hari ini dari Kejadian 11. Semoga lewat kisah ini kita makin sadar bahwa hidup ini bukan soal jadi terkenal atau hebat, tapi soal berjalan bareng Tuhan dalam setiap langkah kita. Was, mulai saya sedekatkan untuk kesemengkaitans. Dan yuk, sama-sama kita bangun hidup yang gak cuma tinggi di mata dunia, tapi kokoh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu di renungan selanjutnya. Mau aku bantu juga buat versi naskah narasi videonya? Oke guys, terima kasih udah nyimak video renungan aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe dan share supaya kita bisa berbagi berkat melalui video-video renungan ini. Kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih udah nyimak renungan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bagus, mantap. Nih, aku rangkum versi penutupnya biar kamu tinggal baca langsung di video. Wolges, terima kasih banyak ya, udah nyimak video renungan aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian merasa diberkati dan suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa buat subscribe dan share ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang yang bisa diberkati lewat renungan ini. What's that? Thanks. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa, dislike aja. Aku tetap terima kasih udah mampir dan dengerin. Sampai jumpa di video renungan selanjutnya. Dan seperti biasa, Tuhan Yesus memberkati. Keren nih, channel kamu makin solid. Mau sekalian bantu bikin thumbnail atau deskripsi videonya juga?